Mengerikan. Angin mata-mata, Uni Eropa bilang Rusia coba hancurkan Barat dengan cara Rusia adalah ancaman besar bagi NATO dan semua negara barat pada umumnya, kata Kepala Layanan Informasi Keamanan Ceko, Mikhail Koudelka, kepada anggota parlemen negara itu pekan lalu. Pada Senin 17 Oktober, BIS menerbitkan laporan tahunan yang menyebut Rusia, China, dan Iran sebagai negara yang terlibat dalam kegiatan intelijen dan subversif yang menargetkan Republik Ceko. Rusia telah mencap kami sebagai musuhnya, dan Rusia ingin menghancurkan musuhnya, yaitu kami, NATO, dan komunitas Barat, kata Koudelka kepada panel pejabat intelijen dan pagar yang diselenggarakan oleh Parlemen Ceko pekan lalu. Moskow akan menggunakan semua cara, semua kemungkinan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan ini, katanya. Koudelka juga mengatakan bahwa kegiatan Rusia secara khusus mengancam tindakan bersatu negara-negara anggota terhadap Rusia sendiri, menyebutnya sebagai salah satu resiko terbesar yang dihadapi komunitas Barat ketika datang ke Moskow. Dia yakin Rusia berusaha meyakinkan Eropa bahwa pasukan energinya sangat penting untuk kesejahteraan Eropa, dan bahwa sanksi anti-Rusia lebih merugikan Eropa daripada Rusia. Sebuah laporan tahunan untuk tahun 2021 yang disajikan BIS minggu ini juga menyebut Rusia dan China di antara ancaman keamanan utama. Sementara berhenti menuduh Rusia mencoba untuk menghancurkan Barat atau Republik Ceko, pada khususnya itu berfokus pada dugaan upaya Moskow untuk mengkonsolidasikan aktivis pro-Rusia, memperluas kumpulan jurnalis pro-Rusia, dan menciptakan konten media alternatif yang diduga untuk kepentingan propaganda Rusia. Beijing pada gilirannya juga dituduh melakukan upaya untuk memberikan pengaruh pada Republik Ceko untuk mempromosikan kebijakan luar negeri Cina yang merugikan kepentingan nasional Ceko, terutama dalam hal hubungan dengan Taiwan. Baik Rusia dan China juga dituduh melakukan kegiatan spionase siber yang disponsori negara di Republik Ceko, Uni Eropa, dan NATO. Baik Moskow maupun Beijing sejauh ini tidak mengomentari pernyataan Koudelka, dan laporan BIS perkembangan itu terjadi ketika hubungan antara Rusia dan negara-negara Barat sangat tegang karena konflik yang sedang berlangsung antara Moskow dan Kiev, di mana AS dan sekutunya di Eropa dan di tempat lain telah mendukung Ukraina dengan bantuan keuangan dan militer. Republik Ceko mengambil sikap keras terhadap Rusia pada awal konflik dengan bergabung dengan semua sanksi Barat terhadap Moskow, melarang Rusia memasuki wilayah Ceko, dan menjadi salah satu dari sedikit negara Barat yang mengirim tank tempur buatan Soviet mereka ke Ukraina. Rusia bersiap latihan perang nuklir, ogah beritahu AS. Rusia dikabarkan bersiap menggelar latihan perang nuklir dalam waktu dekat. Moskow juga dilaporkan ogah memberitahu Amerika Serikat terkait detail latihan perang nuklir yang akan dilakukan pada Oktober ini. Pejabat militer AS mengatakan bahwa hingga saat ini belum mendapatkan pemberitahuan dari Rusia terkait rencana latihan perang nuklir negara itu. Tidak, kami belum menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun, kata salah satu pejabat AS kepada Reuters yang enggan disebutkan identitasnya. AS menyatakan Rusia kemungkinan akan meluncurkan sejumlah rudal berkekuatan nuklir dalam latihan tahunan bertajuk GRUP. Latihan perang berkekuatan nuklir Rusia ini disebut-sebut sempat bikin AS dan sekutunya ketar-ketir setelah Presiden Rusia Vladimir Putin melontarkan ancaman nuklir di Ukraina. Meskipun demikian, AS yakin latihan kekuatan nuklir Rusia tidak akan ada hubungannya dengan ancaman Putin beberapa waktu lalu. Sebelumnya Rusia melakukan serangan drone kamikaze ke ibu kota Ukraina, Kiev, pada Senin 17 Oktober dini hari waktu setempat. Militer mengutuk serangan itu dan menganggapnya sebagai kejahatan militer. Kami menilai bahwa Rusia sengaja menyerang fasilitas sipil dan target bukan militer untuk tujuan menyakiti warga sipil dan melanggengkan teror di antara warga Ukraina, kata pejabat militer AS. Militer Rusia sendiri berulang kali membantah bahwa serangan yang mereka sebut operasi militer khusus sengaja mengincar warga sipil di Ukraina. Rusia melakukan invasi di Ukraina sejak 24 Februari dan belum menunjukkan tanda-tanda bakal mengakhirinya hingga saat ini. Rusia terus berupaya memukul balik serangan bertubi-tubi dari Ukraina dalam operasi yang berlangsung kemarin. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov memaparkan bahwa pada siang hari pihaknya terus menyerang fasilitas komando, kontrol militer, dan sistem energi Ukraina dengan senjata peluncuran udara jarak jauh presisi tinggi. Target serangan tercapai, semua objek yang ditugaskan terkena, ujar Igor, dikutip Senin 17 Oktober. Sementara itu, tembakan artileri Rusia, kata Igor, telah menggagalkan upaya serangan oleh Brigade Mekanis ke-92, angkatan bersenjata Ukraina di dekat desa Berestovoye, wilayah Kharkiv. Menurutnya, hingga 50 prajurit Ukraina, 5 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup dengan senapan mesin berat dihancurkan. 3 Howitzer M777 Amerika dihancurkan di dekat desa Zagrizova, wilayah Kharkiv.
Rusia juga menggagalkan upaya Ukraina untuk menguasai sungai Zerebes di daerah pemukiman Stelmakovka, Makevka dari Lugansk, dan Yampolovka dari Donetsk dengan serangan rudal dan artileri. Pemadaman darurat adapun di daerah kehutanan Toks, tembakan terkonsentrasi dari artileri Rusia menghantam detasemen penyerangan angkatan bersenjata Ukraina maju ke arah pemukiman Kirovsk. Dari Republik Rakyat Donetsk, lebih dari 20 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan lapis baja hancur. Igor melanjutkan dari arah Zaporozhye di daerah pemukiman Fremevka, Donetsk. Pasukan Rusia terus menghancurkan musuh di garis pendudukan dan merebut daerah pemukiman Neskuzhnoye di Donetsk. Lebih dari 40 prajurit Ukraina, 1 tank dan 3 kendaraan tempur infanteri hancur. Di sisi lain, tentara Ukraina melakukan upaya untuk menerobos pertahanan pasukan Rusia di daerah pemukiman Kosara dan Piatikatka di wilayah Kherson selama sehari dengan kekuatan hingga 3 batalion, termasuk 1 batalion tank. Selama pertempuran sengit, unit tentara Rusia mempertahankan posisi mereka, menimbulkan kerugian yang signifikan pada musuh. Igor mengklaim bahwa lebih dari 250 prajurit Ukraina, 11 tank, 14 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 artileri lapangan dihancurkan. Dan bahwa sanksi anti-Rusia lebih merugikan Eropa daripada Rusia. Sebuah laporan tahunan untuk tahun 2021 yang disajikan BIS minggu ini juga menyebut Rusia dan China di antara ancaman keamanan utama. Sementara berhenti menuduh Rusia mencoba untuk menghancurkan Barat atau Republik Ceko, pada khususnya itu berfokus pada dugaan upaya Moskow untuk mengkonsolidasikan aktivis pro-Rusia, memperluas kumpulan jurnalis pro-Rusia, dan menciptakan konten media alternatif yang diduga untuk kepentingan propaganda Rusia.